ke target organnya langsung ya. Jadi apakah ini LH dan FSH tentu di testis, ovarium gitu ya. TSH ini pada tiroid, ACTH ini pada adrenal, dan growth hormone ini pada multiple tissues, misalnya di tulang gitu ya, di otot, kemudian dan di berbagai tempat lainnya kardiovaskuler gitu ya. Kemudian prolaktin itu pada breast untuk laktasi gitu kan ya, pada wanita yang postpartum gitu. Nah, ini saya masuk di gangguan hormon pertumbuhan ya. Nah, secara umum pertumbuhan itu berarti dia menggambarkan baik itu kualitas dari fisik, mental, maupun lingkungan psikososialnya. Kalau secara fisik bisa dinilai dari berapa tinggi badannya, kemudian dipakai growth chart. Nah, ini kita lihat bone age-nya sesuai untuk usia berapa gitu, untuk tulangnya ya. Kemudian nanti bone age itu misalnya dinilai misalnya seperti tangannya, tinggi badannya, tulang tangan, tulang panjang, maksudnya tulang panjang, berapa gitu ya. Kemudian mental age-nya sesuai nggak dengan usia kronologis, misalnya usianya sekarang 15 tahun, apakah itu sesuai nggak untuk usia 15 tahun gitu. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik seperti genetik dan ini nggak terlalu besar perannya, hormon, kemudian ekstrinsik, misalnya seperti nutrisi gitu ya, psikososialnya gitu. Psikososial juga ternyata mempengaruhi tinggi badan. Pada anak-anak yang sering mengalami gangguan stres, cemas gitu misalnya, atau dia dicuekin di rumah malah ya nggak dipedulikan di rumah. Nah ini biasanya pertumbuhannya memang lebih terganggu, dia lebih pendek-pendek biasanya. Kemudian perawakan pendek sendiri bisa disebabkan faktor endokrin dan non endokrin. Nah, growth hormone itu disekresikan di hipofise anterior oleh sel-sel somatotrofik. Nah ini mempengaruhi berbagai organ dan sistem di tubuh. Jadi gangguannya ada dua, apakah hipersekresi growth hormone atau defisiensi growth hormone. Kalau hipersekresi dia akan menjadi akromegali atau gigantism. Kalau defisiensi dia akan menjadi short stature, dwarfism gitu misalnya ya. Oke. Biasanya ini terjadi pada anak, mulai terdeteksi pada anak gitu ya, gangguan defisiensi ini. Ada yang gangguan di somatostatin, karena somatostatin itu untuk menghambat growth hormone sebenarnya fungsinya ya. Nah, untuk merangsang sekresi growth hormone ini, ya ini dari sini ya. Nah, ini untuk menghambatnya somatostatin. Stres yang dimaksud misalnya stres fisik dia, seperti olahraga, exercise, nah itu ya. Nah, ini ada rangsangan pada osteoblast dan sebagainya. Ini akan memberikan feedback positif ke growth hormone. Ya. Nah, growth hormone sendiri itu efeknya bisa macam-macam ya. Selain dia meningkatkan formasi dari tulang ya, dia juga bisa menyebabkan resistensi insulin dia kalau misalnya banyak. Makanya kalau yang hipersekresi itu kadang-kadang dia disertai dengan diabetes juga gitu. Lipolisis naik gitu ya. Kemudian peningkatan miokardial, massa miokardialnya, otot jantungnya. Jadi kalau yang hipersekresi otomatis dia akan terjadi penyakit kardiomiopati hipertrofik dari jantung gitu ya. Kemudian pada muscle ini akan meningkatkan sintesis protein dan sebagainya ya. Jadi dengan melihat ini semua fungsi dari growth hormone, kalian bisa membayangkan apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami akromegali gitu, gigantism gitu ya. Otomatis dia akan mengganggu lemaknya, mengganggu jantung terutama, ini yang paling berbahaya jantungnya. Jadi ya memang yang meninggalnya sih kebanyakan karena sakit jantung sebenarnya kalau yang gangguan growth hormone yang hipersekresi. Nah, akromegali ini berasal dari bahasa Yunani akron, ekstremitas, jadi ekstremitasnya besar-besar, megas ya. Tuh. Nah ini ditemukan pertama sekali itu bukan oleh penyakit dalam tapi oleh neurologis Prancis ya. Nah disebabkan paling banyak karena tumor adenoma di hipofise. Kemudian hipotalamik, tumor secreting growth hormone ya. Kemudian sekresi ektopik growth hormone oleh tumor karsinoid seperti tadi ektopik dari ACTH. Di sini juga ada ektopik growth hormone oleh tumor-tumor karsinoid seperti kanker pankreas, bronkus ya. Kita bisa bilang ini seperti paraneoplastik sindromnya, itu ya salah satunya ya. Nah, insidennya itu sangat sedikit, 3 sampai 4 kasus per 1 juta. Jadi memang kecil sekali gitu ya.
Kalau mau menjadi seorang ahli endokrinologis ya memang harus tahu seperti ini ya. Gambaran klinis wajahnya pasti khas ini ya. Gambaran wajahnya nanti saya lihat dengan tangan-tangan yang panjang, besar-besar, kaki panjang, rahangnya itu oklusi maju ke depan. Kemudian kalau tidur dia ada fase apne, sleep apne gitu ya, snoring, mendengkur dan sebagainya ya, goiter ada dan sebagainya ya. Jadi kayak tumor hipofise biasanya kalau kalau dia ada tumor hipofise, dia akan mengganggu ke hormon-hormon lainnya, misalnya seperti hormon tiroid ya, bukan hormon tiroid, TSH gitu. Makanya kemudian gangguan reproduksi. Nah, makanya nanti ini bisa diperiksa sepaket gitu. Misalnya kita curiga tumor hipofise, kamu boleh saja order TSH misalnya gitu. Gangguan visual, jadi lapang pandangnya mengecil karena ada adenoma di atas di hipofise. Jadi gangguan lapang pandang dia. Ya. Jadi seperti ini contohnya gambaran klinis dari akromegali ya, ini bisa dilihat sendiri ini ya. Nah, ini karena retensi cairan, kemudian dia besar, dia gampang jadi carpal tunnel ya. Nih, progressive heart failure, banyak kan sih ini karena ini meninggal. Nah, pada muskuloskeletalnya ya terjadi artropati aksial dan perifer. Ini karena berubah. Jadi berubah memang struktur tangan-tangannya, kakinya gitu ya. Dan ini sangat memudahkan terjadi osteoartritis karena formasi kondrositnya itu jadi meningkat ya. Gitu. Jadi ya memang jadi menyempit selah sendinya, lebih gampang osteoartritis dia. Kemudian dari kardiovaskuler, di kardiomiopati ya, hipertrofi dia. Karena masa kardiovaskulernya meningkat ya. Jadi dia hipertrofi, biventricular. Makin lama makin sempit dinding ventrikelnya ya, hipertrofi dia. Kemudian hipertensi gitu. Di gangguan metabolik ya glukosanya ya sama lipidnya, glukosa meningkat, lipidnya meningkat karena free fatty acidnya meningkat, lipolisisnya gitu. Nah, bisa juga meningkatkan resiko terjadinya neoplasia, tapi ini jarang. Kenapa? Karena orangnya udah lebih dulu meninggal sebelum terbentuk kanker-kanker ini. Nah, uji diagnostiknya tentu untuk biokimia, kalau glukosa ya tentu tidak khas. Orang diabetes juga memakai tes glukosa ya gitu. Kemudian ini diperiksa random growth hormone sama serum ini IGF-nya, insulin growth factor 1 gitu. Ini mirip seperti growth hormone ya. Jadi ini mungkin seperti kita curiga kalau ada tumor di satu tempat gitu ya. Ini radiologinya diperiksa dengan MRI. Kalau kita curiga ada adenoma hipofise, kalau nggak ada MRI ya sudah CT scan dengan kontras ya. MRI kontras dan CT scan kontras ya. Kemudian penilaian lapang pandang, kemudian nilai hormon-hormon di hipofise anterior yang lain. Jadi apa saja yang ada di hipofise anterior, terutama TSH. Ya, ini paling gampang diperiksa TSH, murah dan cepat gitu. Dan dia lebih banyak terdapat ya penilaian TSH ya. Nah, karena 50% dari tumor hipofise ini ya disertai dengan gangguan-gangguan hormonal lainnya. Tata laksananya ya sepanjang itu ya kalau itu radioterapi, kemudian misalnya medikamentosa hanya untuk simptomatik ya, misalnya dopamin antagonis, prolaktin misalnya gitu ya, jadi kasih bromokriptin misalnya dengan somatostatin analog ya, contohnya octreotide karena somatostatin itu menghambat kerja growth hormone misalnya dipakai somatostatin, atau reseptor growth hormone antagonis contohnya fexofenone gitu ya. Nah, apa efek kalau terjadi defisiensi growth hormone? Ada yang disebut dengan dwarfism. Nah, di sini harus dibedakan defisiensi growth hormone dengan hipotiroid pada anak ya, hipotiroid hipotiroid anak ya. Karena nanti bentuknya itu berbeda gitu. Kalau yang biasanya yang ini growth hormone nanti bentuk penampakannya pun berbeda ya orangnya. Nah, biasanya ini kalau defisiensi growth hormone ini sudah diributkan dari anak masih kecil. Jadi jarang masuk di orang dewasa ya. Nah, ini yang kongenital. Kalau kongenital ya jelas dia awet muda mukanya.
Defisiensi growth hormone ini sering didapatkan pada masa anak-anak ya, atau pada masa pubertas lah sampai akhir masa kanak-kanak ya. Paling sering karena tumor-tumor hipofise, apa saja bisa macam-macam nih. Selain ini masih banyak lagi ya. Nah, kalau memang sampai mengenai ke posterior ya bisa dilihat ada gejala dari gangguan neurohipofisial yang tadi kita bahas ya. Nah, tentu gejalanya kebalikan dari growth hormone yang hipersekresi ya. Nih, disfungsi sistolik ya. Karena masa otot jantungnya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi gerakannya itu kontraktilnya itu jelek gitu ya. Nih, ada yang disproporsional, ada yang proporsional ya. Nah, jadi kalau yang disproporsional tentu ukurannya itu nggak proporsi gitu. Kalau yang ini ya ukuran proporsi kayak anak-anak ya. Ini biasanya terjadi lebih lanjut gitu. Penyebab defisiensi growth hormone itu macam-macam, bisa dibaca sendiri. Misalnya yang paling banyak ya tumor, traumatik gitu ya, yang paling banyak radioterapi gitu. Ya kadang-kadang bisa misalnya kalau radioterapi ada metastase di otak, di radioterapi misalnya bisa aja gitu ya. Sheehan syndrome misalnya ya, infeksi dari TBC misalnya, tata laksananya pakai growth hormone replacement therapy 1 kali seminggu. Nah, ini contoh perawatan pendek psikososial seperti yang saya bilang, kelainan psikiatrik anak akibat interaksi yang tidak baik dalam keluarga ya. Jadi memang punya anak kalau memang sudah siap gitu ya. Karena ya memang kasihan tuh. Contohnya anak-anak yang memang bisa perawakannya pendek karena masalah dalam keluarga misalnya bisa saja gitu. Karena ini juga ada penelitian juga. Kemudian hipotiroid kongenital, sindrom Cushing, nah ini bisa ini DD-nya aja ya. Kalau gangguan vitamin D ya tentu harus diperiksa vitamin D-nya gitu. Kemudian ada bentuk tulangnya seperti apa, Sebersin misalnya gitu. Nah, perawakan pendek non endokrin bisa apakah karena genetik atau retardasi pertumbuhan di intrauterinnya gitu. Atau penyakit-penyakit sindrom lainnya, penyakit kronis gitu ya. Diagnosisnya tentu harus dicek bagaimana kadar intrauterin, ada tidak paparan toksin, misalnya DBLR, trauma lahir, misalnya perkembangan fisik mental, dan sebagainya. Ya, intinya sih defisiensi growth hormone jarang pada dewasa terdapat ya, lebih banyak didiagnosisnya di masa anak gitu. Jadi yang perlu jadi perhatian itu justru yang hiper ya. Kemudian gangguan metabolisme kalsium, paratiroid hormon. Nah, ini juga kejadiannya cukup jarang ya, jadi nggak usah terlalu pusing juga. Ya, tubuh dewasa itu kalsiumnya 1-2 kilo dan 90% di tulang. Tulang itu adalah penghasil kalsium untuk keseimbangan di kita yang paling besar ya. Nah, kalau kekurangan asupan kalsium tentu yang terjadi demineralisasi tulang. Gitu. Digerus banyak tulangnya, timbul keadaan yang disebut dengan osteoporosis. Gitu. Atau misalnya ada kondisi metastase bisa ke tulang ya. Kadar plasma normal itu kalsium ya segini. Nah, 4-50% kalsium bebas, 46% terikat, dan 8% itu organik. Metabolisme kalsium itu diatur oleh 3, yaitu paratiroid, kalsitonin, dan vitamin D, hormon sterol. Yang aktif adalah bentuk D3 ini, ya, hormon sterol D3, ya. Makanya nggak boleh terjadi defisiensi vitamin D. Indonesia itu negara yang kaya matahari, tapi anehnya justru defisiensi vitamin D banyak di Indonesia, ya. Jadi kalau orang bule itu mencari matahari untuk berjemur, orang Indonesia itu sembunyi dan memakai sandok, ya. Oke. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin D itu cukup gampang. Cukup berjemur 25 menit di jam 9 sebenarnya. 25 menit berjemur gitu, ya. Itu sudah mencukupkan kebutuhan vitamin D, tapi tiap hari. Kalau memang nggak bisa, harus kerja dan sebagainya,
ya terpaksa harus misalnya ya dengan suplementasi gitu ya. Kemudian dari faktor makanan, misalnya ikan-ikanan gitu. Nah, ini hormon-hormon yang utama, cara kerjanya hormon paratiroid meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat, dia dengan mengaktifkan osteoklas. Ya, jadi kalau osteoklas aktif tentu demineralisasi tulang, ya, kalsium. Nah, di ginjal dia akan meningkatkan penyerapan dari kalsium. Oke. Nah, kalau untuk vitamin D, dia mempertahankan transport kalsium. Kemudian menurunkan reabsorpsi kalsium di ginjal dan meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat. Nih, ini juga ya menekan absorpsi kalsium dan fosfat dan menghambat osteoklas ya. Jadi paratiroid ini kerjanya terbalik dengan kalsitonin ya. Nah, di mana letak paratiroid itu? Letaknya ya di dekat di sini. Ada 4 di dekat kelenjar tiroid ini ya. Makanya salah satu komplikasi dari operasi tiroidektomi kadang-kadang ini terangkat karena kecil sekali. Gitu ya, mau gimana lagi kan? Nah, jadi kalau udah terangkat terjadi ini saya bisa dapat berapa kali pasien yang seperti ini post tiroidektomi total, ininya terangkat paratiroidnya. Akhirnya dia harus suplementasi kalsium saban hari gitu karena bolak-balik spasmo tetani. Ini ada beberapa pasien yang saya dapat. Nah, hormon paratiroid ini berperan mempertahankan kadar kalsium plasma agar tidak hipokalsemik, ya. Karena kalsium itu sendiri berperan banyak di dalam darah, baik dalam faktor pembekuan, misalnya gitu. Kemudian kontraksi otot-otot polos, misalnya, ya, otot jantung terutama, ya. Nah, kalau normalnya bila terjadi keadaan hipokalsemi, ini dalam beberapa menit ini akan terjadi respon cepat. Nah, pada beberapa jam hormon sudah banyak keluar gitu kan ya. Kalau beberapa hari bisa masih hipokalsemi, nah ini massa sel paratiroid ini akan jadi hiperplasia. Tapi ada lagi keadaan yang disebut dengan paratiroid hormone related protein. Nah, ini adalah hormon yang dikeluarkan dari jaringan di luar kelenjar paratiroid. Misalnya di otak, pankreas, payudara, jantung, hati, plasenta, sel endotel, dan otot. Ya, ini tidak berperan pada metabolisme kalsium, gitu. Jadi misalnya kalau terjadi keganasan misalnya payudara gitu ya. Nah, ini bisa saja terjadi hiperkalsemi, kondisi hiperkalsemi yang sebenarnya tidak ada perannya dalam metabolisme kalsium, tapi di dalam darah terjadi hiperkalsemi gitu. Karena dari sel payudara ini mengeluarkan paratiroid hormone related protein. Misalnya dari apa paru misalnya gitu ya. Terjadi kondisi hiperkalsemi. Kalau kalsiumnya terlalu tinggi ya bisa terjadi penurunan sadaran ya. Ini contoh vitamin D. Vitamin D itu ini yang bentuk simpelnya ya yang berperan itu ya D3. Nah, ini yang masuk di metabolisme di mana-mana. Bahkan semua sel, hampir semua sel di tubuh ini punya reseptor D3 untuk menjalankan fungsinya. Jadi jangan sampai kekurangan vitamin D. Kalsitonin ini fungsinya terbalik dengan paratiroid, dia untuk menghambat osteoklas, ya. Ini tumor hipofise. Tumor hipofise ya sebenarnya diulang-ulang nih semua ya. Ya, jadi ini sela tursikanya ya. Nah, di sini letaknya si hipofise itu. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di mana lokasi sela tursika itu ya. Jadi kalau di sini ada yang apa namanya pembesaran tumor gitu misalnya, ini bisa menekan kiasma optikus di sini ya, di tempat persilangan itu, makanya bisa terjadi gangguan lapang pandang ya di sini ya. Nah, ini ada yang anterior, ini yang anterior dan ini yang posteriornya. Nah, ini hormon-hormon yang anterior contohnya, ini yang posterior ADH tadi ya, dan gonadotropin. Tumor yang paling banyak di hipofise, adenoma hipofise. Ini sih jinak gitu ya. Nah, 12-19% dari seluruh tumor otak
primer tumor hipofise ini. Yang paling banyak mengenai di adenohipofise, di bagian depan. Nih. Nah, 70% tumor hipofise ini tumor fungsional, artinya mensekresikan hormon. Jadi dia akan mengganggu sistem endokrin, HPA aksis seperti itu contohnya, ya. Aksis itu akan diganggu semuanya. 70%. Sisanya ya tumor non-secreting. Nah, ini menjadi masalah. Tumor non-secreting ini kalau dia membesar, dia akan membuat gejala kompresi, gejala-gejala penekanan. TTIK lah, sakit kepala hebat gitu kan, kemudian hipopituitarisme. Karena rusak ya. Nah, dia membesar itu, dia merusak. Gitu. Diagnosisnya tentu dengan MRI pakai kontras. Kalau nggak ada ya terpaksa CT scan dengan kontras ya. Kemudian pemeriksaan hormon, pemeriksaan lapang pandang ya. Kemudian tentu pemeriksaan fisik seluruhnya untuk melihat apakah ada efek hormonal di seluruh tubuh. Nah, ini contoh-contohnya hormon-hormonnya sama kadar-kadar berapa ya. Nih, pemeriksaan hormonalnya. Ini contoh Cushing disease, ACTH producing hormone. Ya. Untuk tumor hipofise yang paling banyak itu adalah ACTH producing hormone sama growth hormone sama TSH kalau saya nggak salah. Oh, ini justru prolaktin yang paling banyak nih sekarang. Ya, oke. ACTH producing hormone ini 16% dari adenoma hipofise yang banyak pada wanita. Jadi, kalau ada ACTH producing hormone, otomatis ACTH-nya yang banyak. ACTH itu target organnya kemana? Ke kortisol, ke adrenal. Nah, apa saja yang bisa keluar dari adrenal itu? Kalau ACTH adalah glukokortikoid terutama, ya. Makanya gejala klinisnya adalah hiperadrenalisme gitu. Gejala klinisnya, ya, yang banyak hiperkortisol gitu. Ini yang muncul gejala klinis yang utama. Kemudian growth hormone producing adenoma ada 20%. Nah, kalau growth hormone tentu gejalanya akromegali ya. Nah, tampilan fisiknya tuh tampilan akromegali. Kalau dia lebih dari 10 mm atau lebih dari 1 cm, nah ini disebut dengan makrodenoma ya. Prolaktinoma, prolaktin producing adenoma, terjadi pada 30-40% dari semua tumor hipofise. Sering bentuknya mikroadenoma ya. Nah, ini amenore, galaktore, libido turun, dan impoten. Nah, kalau seperti ini juga kadang-kadang juga pada laki-laki, kenapa maminya bisa tumbuh, tahu-tahu ASI, bisa keluar ASI gitu, bisa saja ya. Jenis-jenis tumor lainnya itu hanya sedikit sekali. Nah, ini tumor non-secreting, 25% dari adenoma hipofise. Yang paling banyak tadi adenoma hipofise ya. Nah, ini yang ganasnya pituitary carcinoma. Umumnya dia tumor yang besar. Nah, ini lebih sering cepat langsung merusak ya. Tata laksana, mau apapun tumor pasti remove, operasi atau surgery ya. Nah, kemudian dilakukan rebalance dari hormon. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, yang di awal, kalau misalnya kelebihan dari prolaktin, ya dikasih bromokriptin, misalnya growth hormone ya somatostatin, gitu misalnya. Ya, untuk mengurangi kerja dari ACTH ya ketokonazol, mitotan, misalnya seperti itu. Oke, ya, udah selesai ya kuliahnya ya.